Oke good, ulang coba. Ya teman-teman, ini baru aja usai pertandingan Timnas Indonesia U16 menghadapi Myanmar U16 di turnamen Piala AFF U16. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 5-4 lewat adu penalti. Di 2 kali 45 menit, Timnas Indonesia menghadapi Myanmar skor akhirnya 1-1. Nah, Myanmar terlebih dahulu ciptakan gol lewat Nay Min Tet di menit 43 dari kesalahan lini belakang Timnas Indonesia, dan dibalas oleh Timnas Indonesia di babak kedua lewat Rizky Aprizal di menit 69 melalui bola mati. Dengan ini memastikan Timnas Indonesia akan maju ke partai final menghadapi the one and only Vietnam again. Nah, sebelum kita membahas situasi pertandingan ini teman-teman, ya seusai Timnas Indonesia memastikan lolos ke final kan ada selebrasi. Wah, itu luar biasa sih. Merinding mendengar, melihat suasana atmosfer apa yang terjadi antara pemain-pemain Timnas Indonesia dengan staf ofisial Timnas Indonesia plus supporter yang ada di sana. Respect teman-teman. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Hal itu sih menurut aku ya salah satunya karena Timnas Indonesia kita di kancah sepak bola khususnya jarang sekali memperoleh hasil prestasi yang cukup gemilang. Artinya dengan ya kekurangan prestasi membuat supporter, pengamat sepak bola, pelatih, semua stakeholder di sepak bola terasa haus, ingin ya walaupun ini level junior, level kelompok umur teman-teman, ingin tetap bisa memperoleh gelar. Nah, itulah ya Indonesia teman-teman. Dan salah satu hal yang menariknya dari Indonesia teman-teman, bayangkan aja di kelompok usia 16, 19, 20, 23 itu supporter yang hadir di stadion rame banget. Mungkin beda kalau suasana ataupun tuan rumahnya nggak dilaksanakan di Indonesia. Good job untuk Timnas Indonesia di pertandingan kali ini. Oke, kita bahas situasi pertandingannya teman-teman. Di atas kertas, Indonesia gunakan pola 4-3-3. Ini dari fase grup sampai dengan semifinal ini, Bima Sakti menggunakan pola yang tetap sama teman-teman. Tanpa bola, Bima Sakti gunakan shape 4-1-4-1. Oke, sedangkan Myanmar gunakan pola 3-4-3 di atas kertas. Nah, Myanmar bermain bertahan. Mereka polanya akan berubah menjadi 5-4-1 dengan low block, menunggu terlalu dalam. Oke, kita bahas dulu. Poin pertama, di sini Timnas Indonesia seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Menit 1 sampai menit 30 melakukan gas untuk menyerang habis-habisan. Dominasi dimiliki oleh Timnas Indonesia. Myanmar melakukan pertahanan yang dalam, membuat Indonesia, membiarkan Indonesia untuk melakukan serangan terus-menerus ke pertahanan Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Indonesia? Apa reaksinya? Yang pertama, melakukan permainan direct dari belakang. Dari belakang direct ke depan, namun nggak begitu sempurna. Nah, melakukan crossing dari sayap kanan ataupun sayap kiri, itu treatment kedua yang dilakukan. Beberapa kali menghasilkan peluang. Kiper dari Myanmar miss beberapa kali tangkapan, blocking, save-nya teman-teman nggak bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Indonesia teman-teman. Plus yang ketiga, sebenarnya Bima Sakti terlihat dari gesturnya teman-teman ya, untuk Indonesia melakukan permainan switch play, sirkulasi bola yang cepat dari sektor kiri ke sektor kanan, dari kanan ke sektor kiri, baik itu melalui permainan crossing, diagonal ataupun passing 1-2 sentuhan. Namun itu tidak bisa berhasil secara sempurna. Mengapa? 1, akibat buru-buru. 2, passing tidak sempurna. Yang ketiga teman-teman, ketidakmampuan pemain Timnas Indonesia dari duel 1 lawan 1. Sederhananya tidak memiliki skill individu. Jarang ada pemain Timnas Indonesia memiliki skill individu. 1-2 sentuhan 3 pemain bisa dilewati teman-teman. Oke, sampai situ jelas ya teman-teman. Apa manfaat dari switch play? Permainan sirkulasi dari kiri ke kanan, kanan ke kiri teman-teman. Dengan 5-4-1 dari Myanmar, low block, pertahanan grendel, bertahan total, parkir bus teman-teman. Diharapkan terjadi kerenggangan dari pertahanan Myanmar. Nah, ketika renggang 5-4-1 dari pertahanan Myanmar, diharapkan lagi pemain-pemain Indonesia mampu mengisi space-space yang ada dari kerenggangan tersebut. Ya, beberapa momentum berhasil, tetapi tidak bisa secara kontinu dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nah, salah satu lagi masalah yang timbul bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia diberi keleluasaan bagi Myanmar untuk menyerang, membombardir pertahanan Myanmar.
Salah satu yang paling perlu diperhatikan apa? Kesalahan. Dengan banyaknya menguasai bola, otomatis ada 1, 2, 3, 4 kesalahan yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Ataupun rata-rata tim yang menguasai bola, teman-teman. Barcelona, Bayern, Liverpool, pada saat mereka menguasai bola, menghadapi tim parkir bus, Man City, itu biasa cenderung akan dimanfaatkan counter. Itu dilakukan oleh Myanmar. Ada 2-3 kali mereka berhasil ciptakan peluang, namun tidak bisa menciptakan gol, teman-teman. Tapi itu seperti seperti bom waktu kalau misalnya terus-menerus dibiarkan pemain Myanmar melakukan hal-hal demikian. Akhirnya terjadi gol yang didapat oleh Myanmar di akhir babak 1 yang seharusnya bisa diantisipasi, yang seharusnya tidak bisa berbuah gol, tercipta gol karena apa? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia, khususnya ya aku nggak mau bicara secara individu ya. Memang yang kita sorot itu penjaga gawang, tetapi kita harapkan ke depannya penjaga gawang juga menampilkan hal yang terbaik. Nah, itu beberapa poin yang sudah aku sampaikan, teman-teman ya. Dan ya, di babak kedua timnas Indonesia setelah tertinggal mendominasi serangan lagi, kemudian terlihat buru-buru sebelum gol nih ya. Kemudian passing pun nggak begitu maksimal dan akhirnya mendapatkan gol lewat bola mati. Dan selesai gol dari bola mati, timnas Indonesia bermain seperti ya biasanya, lebih enjoy, passing 1-2 sentuhan pun luar biasa bagusnya, dan ya pada akhirnya tidak mampu juga untuk ciptakan gol. Sedangkan Myanmar tetap bermain dengan counter-counter dari mereka itu sendiri. Namun dari itu semua, teman-teman, respect untuk timnas Indonesia yang mampu menang, mengalahkan Myanmar dan lolos ke menghadapi Vietnam. Tapi dari itu semua, ini kan pemain-pemain muda kita yang akan tampil di timnas senior kita. Kalau misalnya mereka bisa dijaga, mereka bisa di-hire untuk terus pelan-pelan untuk bisa tampil di timnas senior. Perhatikanlah. Ini bukan maksudnya mendiskreditkan ya, tetapi jujur-jujurannya aja lah kita. Perhatikan rata-rata overall dari pemain timnas Indonesia kita. Pertama, passing. Passing ini menjadi dasar untuk suatu taktik itu bisa berjalan dengan sempurna. Menurut kalian, aku nggak usah komentar terlalu banyak. Menurut kalian, bagaimana passing timnas Indonesia muda kita ini? Ini kan udah sejak dasar mereka ini kan dibina. Bagaimana? Karena passing ini akan menjadi dilema ketika mereka sudah masuk ke timnas senior. Karena selalu rata-rata timnas kita, pelatih timnas kita mengatakan passing timnas Indonesia kita itu nggak maksimal. Karena kenapa? Karena sejak usia dini nggak dilatih dengan optimal. Nah, sedangkan inilah dia, pemain-pemain kita ini sedang masa untuk memperbaiki, sedang masa untuk menunjukkan kualitas passing mereka agar agar passing mereka itu bisa terjaga, agar passing mereka itu bisa lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, tapi kan ini sebagai tolak ukur lah ya, penilaian kita di turnamen ini. Bagaimana menurut kalian passing-passing dari pemain timnas Indonesia kita? Beberapa komentar aku baca di media sosial dari timnas Indonesia ataupun fanbase. Ada yang bilang passing masih gerasak-gerusuk, ini itu. Tapi aku masih menghargai teman-teman, masih menghormati, mengapresiasi, apalagi ini mereka masih timnas muda. Dan yang kedua, kontrol. Nah, ini bagaimana menurut kalian? Karena sekali lagi, di Sintayong kemarin juga katakan kontrol timnas Indonesia kita itu ya harusnya ya di usia yang sudah masuk ke level senior tidak bisa terjadi lagi. Namun berulang terjadi. Ini penting banget ya teman-teman untuk di timnas senior kita. Aku bukan hanya berbicara aja, tetapi kita merefleksi dari apa yang sudah disampaikan oleh berbagai macam pelatih yang melatih timnas Indonesia. Dan yang terakhir, timnas Indonesia U16 cenderung bermain long ball, direct. Ya, walaupun aku mengerti teman-teman, kiper dari Myanmar ataupun rata-rata selama turnamen AFF ini kiper menjadi kendala ataupun kelemahan ketika Indonesia menghadapi lawan. Kiper dari lawan yang maksudnya teman-teman ya. Indonesia sering bermain direct. Aku mengutip lagi pemain-pemain senior dari timnas Indonesia. Aku bukan mengatakan nggak boleh bermain direct ya. Aku bukan mengatakan nggak boleh bermain direct. Tapi aku petik dari Yanto Basna yang sudah bermain di Thailand, kemudian balik ke Indonesia. Dia sebut apa? Pemain Indonesia itu rata-rata suka main long ball.
kasih ke tiang lawan, ada pasti nanti di depan itu pemain dari Indonesia. Dikomparasikannya dengan Thailand, Yanto Basna teman-teman. Sedangkan di Thailand itu passing bagus, kontrol bagus, pemahaman taktik bagus. Artinya apa? Kembali, ini menjadi tanda tanya juga ya. Bagi aku ya teman-teman, bagi aku, mungkin bagi kalian juga. Mengapa sejak dasar permainan long ball itu diterapkan. Aku bukan sekali lagi mengatakan tidak boleh bermain long ball, tapi ini sebagai diskursus, sebagai bahan pembicaraan kita. Kenapa? Karena ketika sudah bermain long ball, udah termindset nanti itu terus main long ball, nanti sampai misalnya level senior itu secara di bawah alam sadar terus mengikat teman-teman. Ya, sekali lagi, ini masih usia muda dan semangat untuk timnas Indonesia menghadapi Vietnam di partai final. Bye.